Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajar matematika wajib di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bab tentang statistika yang dari beberapa subbab, yaitu membaca data dan menyajikan data, ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Yang pertama, membaca dan menyajikan data. Ada 3 macam, yaitu membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan yang ketiga adalah menyajikan data dalam bentuk histogram. Mari kita lihat yang pertama, yaitu membaca data. Nah, jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin suatu kabupaten di Jawa Timur ya, yaitu di Klaten pada tahun 2015 sebagai berikut. Nah, dari data yang terdistribusi frekuensi tersebut, ya kita dapat memperoleh beberapa informasi. Ya, mungkin salah satunya situ Ibu sebutkan yang yaitu jumlah penduduk lansia, yaitu usia yang lebih dari atau sama dengan 65 tahun sebanyak 122.364 jiwa. Ya. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini beberapa unsur tabel distribusi frekuensi itu terdiri dari kelas atau interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Lalu batas bawah, ada batas atas, ada tepi bawah, ada tepi atas. Lalu ada nilai tengah, di mana nilai tengah itu merupakan setengah dari batas atas ditambah batas bawah. Lalu banyak kelas atau notasinya K merupakan bilangan bulat. Banyak kelas dihitung dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 logaritma N. Dengan N banyaknya data. H adalah hasil pengurangan antara tepi atas dan tepi bawah kelas. Jenis-jenis tabel distribusi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi biasa ya. Ada juga yang merupakan distribusi relatif yang menyertakan kolom frekuensi relatif. Ada juga tabel distribusi kumulatif kurang dari, dan juga tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, selanjutnya penyajian data dalam bentuk histogram merupakan bentuk diagram batang yang berhimpit ya. Lalu penarikan garis titik tengah antara titik tengah dan titik tengah itu adalah yang disebut dengan poligon. Lanjut, ukuran pemusatan data terdiri dari rata-rata, modus ataupun median. Ya, kita tahu bahwa rata-rata adalah penjumlahan seluruh dari nilai yang diberikan dibagi dengan banyaknya nilai tersebut. Nah, itu secara biasa ya, yang artinya tunggal. Nah, nanti ada juga cara yang lain dengan menggunakan rata-rata sementara ya, atau ada juga dengan cara kode. Yang kedua, modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang frekuensinya paling besar. Ya, bila data berkelompok dirumuskan oleh MU sama dengan L ditambah D1 yang dibagi oleh D1 plus D2 yang dikali P. Nah, itu adalah contohnya. Saya skip. Lanjut pada median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah dari suatu data yang telah diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil, atau sebaliknya dari yang terkecil sampai terbesar. Pada data berkelompok, median didekatkan oleh sebuah rumus ME sama dengan L plus setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median itu sendiri dan dikali dengan panjang kelas. Nah, ini adalah contohnya. Lalu kepada ukuran letak data, ada terdapat kuartil, desil, dan persentil. Namun mungkin kita memperdalam di kuartil ya. Kuartil adalah jika
Data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama akan didapatkan 3 pembatas yang disebut kuartil, sehingga ada pembatas 1, pembatas 2, dan pembatas 3 atau kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk data berkelompok, nilai kuartil didekatkan oleh rumus QI sama dengan LI ya, plus 1/4 N ya, per dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi dengan frekuensi kuartil tersebut lalu dikali dengan panjang kelas. Nah, ini ada beberapa buah contoh di sini. Dan lebih detailnya lagi nanti kita biasanya dipelajari di kelas. Desil Ibu akan lewat dulu ya. Lalu pada selanjutnya adalah ukuran penyebaran data, yaitu berupa jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku ya. Yang pertama, simpangan kuartil adalah selisih nilai dari data terbesar dikurangi data terkecil ya. Lalu yang jangkauan antar kuartil ya berarti kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Lalu yang disebut dengan simpangan kuartil ya berarti setengah dari hamparan. Yang keempat, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah harga mutlak selisih setiap nilai data dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Ragam adalah atau variansi adalah dirumuskan sebagai S kuadrat. Ya, di situ ada rumus S kuadrat untuk data tunggal ataupun data berkelompok. Lanjut, simpangan baku dirumuskan oleh seperti itu baik data tunggal ataupun data kelompok. Baik, sekian saja dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.